Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nishla Putri Nasna dengan NPM 2488110 Pada kali ini saya akan membahas mengenai kesulitan mengenal huruf pada anak usia 6 tahun. Di lingkungan sekitar kita sering menemui anak-anak usia 6 tahun yang masih sulit untuk mengenal huruf, bahkan mengeja dan menulis. Beberapa dari mereka juga masih banyak banget yang belum bisa membedakan huruf. Jadi sepertinya mereka kesulitan untuk membedakan huruf B dan D, P dan Q, M dan W karena memang bentuk visualnya terlihat sama. Padahal kesulitan untuk mengingat ataupun menuliskan huruf ataupun mengingat huruf ini belum dapat disebut gangguan belajar pada usia 6 tahun. Karena pada hakikatnya anak usia dini masih belajar melalui bermain, bergerak, dan pengalaman secara langsung. Namun hambatan-hambatan seperti ini tentulah sangat mengkhawatirkan ya bagi orang tua maupun pengajar. Biasanya hambatan ini muncul karena cara belajar yang tidak sesuai dengan perkembangan anak-anak itu sendiri. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sih solusi daripada hambatan itu sendiri. Jadi kali ini saya akan membahas tentang hal itu. Nah, yang pertama ada anak sulit untuk mengenal bentuk huruf. Biasanya penyebabnya secara umum adalah huruf yang diajarkan kepada anak terlalu abstrak. Biasanya hanya dipaparkan melalui buku saja. Jadi anak belum tahu, belum hafal bentuk-bentuk huruf itu sendiri. Lalu anak diajarkan terlalu banyak huruf sekaligus. Nah, biasanya itu penyebab secara umumnya. Maka solusi yang harus kita terapkan adalah anak diajarkan sedikit demi sedikit. Misalnya pada pertemuan pertama itu kita mengajarkan huruf A, B, C, D, E, F, G hingga Z melalui bernyanyi. Jadi kita mengajarkan hurufnya itu sambil bernyanyi seperti A, B, C, D, E, F, G. Tapi kita tidak memaksa anak-anak itu untuk memahami atau mengenal atau mengingat bentuk huruf-hurufnya secara langsung. Kita tidak memaksa mereka, tapi kita menyuruh mereka untuk menghafal bentuk hurufnya itu secara bertahap, misalnya 2-3 huruf saja per minggu. Jadi seperti kita buat mereka hafal ini huruf A, ini B, dan ini C. Nah, untuk melakukan hal itu tentunya kita harus mempunyai media pembelajaran untuk mereka agar mereka mampu untuk mengingat. Yang pertama adalah plastisin. Karena plastisin itu kan bisa dibentuk, jadi kita memberikan mereka plastisin untuk dibentuk huruf gitu. Misalnya kita ajarkan pada mereka untuk membentuk huruf A gitu dari plastisin itu. Jadi karena secara visual mereka akan mampu untuk mengingat secara lebih detail seperti itu. Selanjutnya kita bisa memberikan kartu huruf besar dan berwarna karena pada usia 6 tahun visual perception anak ini masih dominan pada bentuk sederhana, lalu juga ukuran yang besar dan kontras yang jelas. Lalu yang kedua adalah anak tertukar huruf. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, banyak anak yang sering tertukar bentuk huruf seperti B menjadi D, lalu P dan Q, lalu M dan W karena secara visual mereka memanglah nampak sama. Nah, pada umumnya hal ini terjadi karena kemampuan spasial anak belum matang. Kemampuan anak untuk memahami posisi, arah, bentuk, dan hubungan antar benda dalam ruang itu masih sangat minim. Jadi otak anak ini belum sepenuhnya dapat memproses hal itu. Nah, lalu penyebab yang kedua adalah terlalu cepat untuk Yang kedua, penyebab umumnya adalah terlalu cepat untuk memasuki tahap membaca, di mana anak terlalu cepat untuk diminta membuat kalimat, padahal pondasi pra membacanya itu belum terlalu kuat. Jadi solusi yang dapat diterapkan untuk hambatan ini adalah yang pertama, berlatih arah dan posisi huruf kepada anak. Contohnya kita memperagakan B. B itu misalnya perut di depan, lalu D adalah perut di belakang.
Seperti itu. Jadi kan mereka dapat melihat secara visual ya. Nah, jadi media yang bisa kita terapkan itu misalnya gerakan tubuh sendiri seperti tadi ya. Misalnya B perut di depan dan D perut di belakang, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah anak mengenal huruf tapi sulit menyebutkan bunyinya sendiri. Nah, jadi penyebabnya secara umum adalah yang pertama, sebagai pengajar itu biasanya fokus dengan hanya pada nama huruf saja, bukan bunyinya. Jadi kita misalnya itu mengajarkan mereka cara menyebutkan alfabet sendiri seperti bunyinya tadi A, B, C, D, E, F, G. Nah, kita hanya mengenalkan mereka bentuk secara visualnya saja, tapi tidak melatih mereka untuk menyebutkan hurufnya itu. Solusi yang bisa diterapkan untuk hambatan ini adalah yang pertama tentu saja kita mengajarkan bunyinya terlebih dahulu. Misalnya kita buat ini B, bunyinya adalah B seperti itu. Jadi kita juga memfokuskan mereka pada bibir kita. Jadi kita mengajarkan mereka bagaimana cara membunyikannya. Lalu yang kedua adalah gunakan permainan suara. Lalu yang keempat adalah anak tidak tertarik untuk belajar huruf. Jadi biasanya itu karena metode belajar yang kita terapkan itu terlalu menonton. Lalu yang kedua, terlalu banyak banget tugas untuk mereka. Jadi terlalu banyak lembar kerja untuk mereka, dimana jadinya mereka bosan dan mereka tidak tertarik untuk belajar itu. Tentunya solusi yang kita terapkan adalah ubah cara belajar menjadi bermain. Jadi media yang biasanya kita berikan seperti puzzle, mencari huruf di lingkungan gitu. Jadi misalnya kita bisa memanfaatkan misalnya kertas, lalu kita selundupkan gitu. Anak-anak cari huruf B seperti itu. Lalu kita juga menerapkan lagu alfabet tadi ya, seperti yang kita tahu A, B, C, D, E, F, G. Lalu yang kelima adalah motorik halus belum terlatih atau lemah. Mana penyebabnya itu tentu otot jari mereka belum terlalu kuat, lalu terlalu cepat untuk dipaksa menulis seperti itu. Jadi solusi yang bisa kita terapkan adalah yang pertama, kita latihan motorik dulu sebelum menulis. Yang kedua, tentunya kita jangan memaksa mereka untuk menulis. Jadi aktivitas yang dapat dilakukan untuk melatih motorik itu sendiri adalah meremas plastisin misalnya, lalu menjepit-penjepit baju misalnya, lalu menarik garis pola besar. Nah, lalu yang keenam adalah anak cepat lupa pada huruf yang sudah dipelajari. Hal ini banyak sekali ditemukan ya pada anak-anak usia 6 tahun. Jadi biasanya penyebaban yang paling umum adalah kurangnya pengulangan yang bermakna. Nah gitu. Lalu yang kedua, belajar tanpa konteks. Jadi solusi yang bisa kita terapkan adalah ulangi lewat berbagai cara. Nah, kita suruh namanya gitu kan. Kita dapat mengajari mereka untuk gunakan huruf dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketujuh, ada juga faktor tidak percaya diri. Ini juga banyak banget ditemuin pada TK-TK ya, PAUD-PAUD seperti itu. Misalnya penyebab umumnya tentu mereka dimarahi karena tidak bisa, atau mereka dimarahi saat belajar gitu. Tentu solusi yang kita harus berikan pada mereka adalah memberikan pujian pada mereka. Jadi kita beri pujian itu pada proses mereka, bukan hanya tentang hasil yang mereka lalui seperti itu. Jadi kita berikan, wah hebat, udah bisa menyebutkan gitu. Jadi bukan tentang hasilnya, walaupun mereka salah, walaupun mereka benar ya, tetap harus kita puji seperti itu. Nah, itu dia topik yang hari ini saya bahas tentang halangan atau hambatan pada anak usia 6 tahun dalam membaca huruf menulis. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.